vaksin mRNA itu merangsang pembentukan antibodi netralisasi dan SRBD dan kadarnya tetap tinggi sampai 3 bulan setelah vaksinasi kedua. Lalu mulai menurun seiring dengan berjalannya waktu. Bagaimana dengan Sinovac? Kita kan pakai Sinovac ya. Nah, Zhang dan kawan-kawan memaparkan hasil uji klinisnya di jurnal Medric BMJ Yale. Jadi dia periksa SRBD-nya memakai metode ELISA, tapi dititrasi ya, pengenceran 1:160 itu dianggap sebagai nilai cut off positif. Sedangkan antibodi netralisasi itu pakai kultur sel, lalu dititrasi juga ya, dan nilai cut off-nya 1:8. Dan serokonversi ditentukan jika terjadi dari negatif ke seropositif atau peningkatan titer 4 kali lipat. Nah, seluruh subjek yang pada awal seronegatif antibodi netralisasinya meningkat lebih dari 90% selama uji coba. Dan jika dibandingkan subjek mendapat vaksinasi hari ke-0 dan 14, ternyata titer antibodinya lebih bagus kalau mendapat vaksinasi 0 dan 28. Dan titer antibodi ini secara signifikan menurun dengan bertambahnya usia. Kemudian jadi subjek usia muda cenderung memiliki titer antibodi netralisasi yang lebih tinggi. Nah, bagaimana di kami? Jadi saya mencoba melakukan penelitian kecil-kecilan ya. Jadi 2. 1, saya ikuti pasien post-COVID. Yang kedua, saya ikuti karyawan yang sudah mendapat vaksinasi. Nah, jadi diambil darahnya kalau yang infeksi, lalu tiap 2 minggu diambil darahnya untuk diperiksa antibodi netralisasi. Demikian juga yang vaksinasi. Jadi diambil darahnya sebelum vaksinasi pertama, kemudian pas vaksinasi kedua, lanjut nanti selama rencananya sampai dengan 6 bulan ya. Nah, sampai saat ini kita baru sampai ke bulan ke-11. Semuanya saya periksa dengan SRBD total antibody dan SRBD IgG dengan metode CLIA, sedangkan SVNT-nya saya periksa dengan GenScript dan Fazim. Nah, ini hasilnya. Ini yang pasien post-COVID ya. Jadi kalau kita lihat pasien post-COVID ini kebetulan pasiennya gejalanya ringan sedang ya. Gambaran antibodinya tuh mirip sama punyanya si Eric Meyer ya. Yaitu pada gejala ringan antibodinya terbentuk tidak terlalu tinggi ya, lalu menurun dengan cepat ya. Mirip ini. Jadi mau di sana mau di kita ternyata post-COVID sama. Nah, ini adalah gambaran 94 staf Rumah Sakit Umum Tangerang yang saya ikuti antibodi netralisasinya. Dari 94 tadi hanya 1 orang yang tidak muncul antibodi netralisasinya sampai dengan bulan ke-11 ya. Nah, yang sementara yang 99 orang memiliki respon imun yang berbeda-beda. Sehingga kami kelompokkan menjadi 3 grup. Grup naif, penyintas COVID, dan suspek OTG. Grup naif ini kami definisikan sebagai orang yang tidak terpapar COVID, yang dikonfirmasi dengan PCR negatif, dan belum adanya antibodi sebelum vaksinasi. Penyintas COVID didefinisikan sebagai orang dengan riwayat PCR positif dan atau hasil antibodi yang positif setelah vaksinasi, dan suspek OTG ini ya didefinisikan sebagai orang yang diduga pernah terpajan SARS-CoV sebelum vaksinasi, tapi dia tidak tahu ya. Kenapa? Karena kita sebut OTG karena respon imun yang dihasilkan setelah vaksinasi serupa dengan penyintas COVID yang mendapat vaksinasi ya. Jadi ini ada 3 grafik yang total antibody, SRBD, IgG SRBD, dan ini yang SVNT netralisasi. Seperti kita lihat ternyata respon antibodi pada penyintas COVID dan OTG itu jauh lebih bagus daripada yang naif. Nah, ya ini yang naif.
Jadi kalau yang ini angkanya kalau kita lihat nih 100 ya. Ini yang penyintas COVID itu respon netralisasi antibodinya hampir mencapai 100%, sama dengan yang OTG. Sementara kalau yang naif itu paling tinggi sekitar 80%. Ya. Terus yang ini adalah ada 3 subjek penelitian yang telah memiliki antibodi sebelum vaksinasi, artinya dia pernah terpapar. Ini adalah yang ini, ya. Nah, kalau kita lihat ternyata antibodi dari yang sudah pernah terpapar itu meningkat dalam jumlah banyak 2 minggu setelah vaksin kedua, lalu kadarnya sangat tinggi setelah vaksin kedua. Jadi kalau pada penyintas COVID atau OTG kita akan mengatakan bahwa ada reaktogenitas yang sangat kuat dan menghasilkan respon antibodi yang kuat. Mengapa hal ini terjadi? Karena pada OTG atau penyintas COVID, diduga ketiganya itu kan sudah memiliki sel memori, sehingga saat terpapar vaksinasi, limfosit B-nya akan lebih cepat menghasilkan antibodi. Nah, ini grafik punya saya pribadi. Ya. Nah, kalau saya, karena saya yang mengerjakan, saya periksa tiap minggu. Ya. Rencananya sampai 6 bulan. Ya. Saya wanita 58 tahun, overweight, agak gendut, lalu saya punya tiroid yang abnormal. Ya. Lalu kita lihat bahwa antibodi sebelum vaksinasi saya belum terdeteksi atau di bawah nilai cut off. Ya. Sampai dengan vaksin kedua, antibodi belum muncul. Antibodi saya baru muncul 1 minggu setelah vaksin kedua dan mencapai puncak di 2 minggu setelah vaksin kedua. Alhamdulillah sampai dengan sekarang masih tinggi, ya. Jadi netralisasi masih di angka sekitar 87%. Nah, bagaimana dengan SRBD? Nah, seperti juga antibodi netralisasi, antibodi SRBD baik total maupun IgG baru muncul 2 minggu setelah vaksinasi kedua, kemudian memperlihatkan grafik yang naik turun tapi sampai dengan minggu ini masih bertahan. Nah, kalau kita lihat naik turunnya antibodi SRBD atau netralisasi ini mungkin disebabkan 2 hal. Kesatu hanya variasi saja, atau saya lebih berpikir bahwa kemungkinan nih di tanggal ini saya terpapar nih sama virus SARS-CoV-2 ya, karena saya kan mengerjakan PCR, pegang sampel, tapi tanpa gejala. Hal ini dapat dilihat dengan naiknya IgG saya dan antibodi total, serta sedikit ada penurunan antibodi netralisasi. Artinya antibodi netralisasi saya dimakan, dipakai pada waktu ini. Ya. Jadi menarik kalau kita melihat ini, kita bisa tahu cerita punya diri sendiri. Ya. Nah, kami juga menemukan beberapa kasus yang positif setelah vaksinasi. Ya. Salah satunya ada staf saya. Dia mendapat vaksinasi tanggal 27 Januari, ke-1 dan kedua tanggal 20 Februari. Tanggal 26 Februari dia demam, gejala ISPA, hasil PCR positif dengan CT value 15,7. Jika kita lihat hasil pemeriksaannya, ternyata antibodi saat dia terkena infeksi, yaitu 5 hari sebelum demam, antibodinya memang belum terbentuk ya, karena pada saat positif antibodinya baru mencapai 11,3 dengan nilai cut off sekitar 10. Jadi sudah terjawab kenapa dia terkena COVID walaupun sudah 2 kali vaksin, karena ternyata saat dia terkena antibodinya memang belum terbentuk. Sebagai kesimpulan, berbagai tes serologi dapat digunakan untuk memantau antibodi pasca vaksinasi. Tergantung kemampuan kita, punya alatnya apa, bisanya apa, ya. Kemudian labnya terpencil atau tidak, ada yang mengerjakan atau tidak, karena untuk netralisasi itu butuh orang yang bisa mengerjakan ELISA yang tangannya memang sudah terlatih. Ya. Kemudian binding
Antibodi terhadap SRBD itu mengukur jumlah antibodi yang memiliki kemampuan mengikat SRBD. Satuannya akan unit per liter ya. Angka maksimal tergantung kitnya ya. Antibodi netralisasi mengukur kemampuan antibodi dalam memblokir atau menghalangi penempelan virus pada reseptor S2 dan satuannya adalah persentase inhibisi atau reduksi. Angka maksimalnya 100. Ya. Hasil pengamatan kinetik antibodi penyintas COVID dengan gejala ringan di RSU Kabupaten Tangerang sama ya dengan di tempat lain. Dan respon antibodi pos vaksinasi itu sangat bervariasi. Dan vaksinasi menghasilkan kadar antibodi binding yang lebih tinggi atau kemampuan inhibisi antibodi netralisasi yang lebih besar pada penyintas COVID atau OTG yang mendapat vaksinasi daripada orang naif yang mendapatkan vaksinasi. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kemudian khusus kepada tim lab saya, Dr. Herman, Dr. Yan, Dr. Adel. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dewi yang begitu sangat bagus sekali ya dalam mempresentasikan mengenai respon imun pada vaksinasi ya. Jadi di sini Dr. Dewi sudah menjelaskan secara luas ya metode-metode pemeriksaan dari NAB itu sendiri ya dan target-targetnya. Jadi di sini kita masuk sesi diskusi itu sekitar 20 menit ya. Jadi di sini dari chat udah ada 2 pertanyaan untuk Dr. Dewi. Ya, oke. Yang pertama dari Dr. Diana Aulia. Diana Aulia, mana ya? Diana. Pertanyaannya, berapa persen inhibisi protektif? Ini ada yang lebih besar dari 20%. Jika 30% untuk interpretasinya, itu bagaimana? Yang lebih besar 40, 50, dan seterusnya itu gimana? Dan berapa lama NAB itu bertahan? Terima kasih Dr. Dewi untuk pertanyaan pertama. Baik, saya jawab dulu ya. Nah, jadi kalau membaca netralisasi antibodi itu kan presentasi inhibisi. Jadi kalau saya punya sekarang ini yang bertahan 83% persentase inhibisi saya. Artinya jika saya kemasukan, saya kasih contoh 100 virus ya, yang 83% virus saya akan diblok oleh antibodi netralisasi. Ya. Dan saya masih punya 17 virus yang kemungkinan nempel di saya. Tapi karena hanya 17%, jadi kemungkinan besar saya tidak sakit. Sama seperti yang tadi di grafik saya itu di tanggal 15-25. Kalau Dr. Diana menanyakan tadi 20% ya. Artinya kemampuan memblok virus antibodi yang dimiliki Dr. Diana memiliki kemampuan memblok 20% virus yang masuk. Jadi makin tinggi persentase inhibisinya, dia makin bagus ya. Paling bagus di angka berapa? Kita belum tahu. Karena penelitiannya yang di Bandung, kemudian yang di Amerika itu masih berjalan ya. Tapi kalau kita melihat dari grafik pasien-pasien post-COVID, ternyata puncaknya kalau pakai PRNT itu 160. Dan kalau kita korelasikan dengan SVNT itu di angka 92,8. Artinya diharapkan kalau lebih dari 92,8 itu sudah bisa memblok keseluruhan virus. Ya, barangkali begitu. Ada lagi dok? Tadi dokter siapa ya? Terima kasih Dr. Diana. Lanjut lagi pertanyaan kedua dari Dr. Amikano, SPPK. Jadi di sini Dr. Al menanyakan, kenapa dari 100 subjek tadi ada 1 orang yang tidak muncul respon antibodinya sama sekali?
Apakah ada suatu inhibitor yang terjadi atau ada hal yang lain? Silakan Dr. Dewi. Jadi satu orang yang tidak muncul itu kemungkinan adalah staf lab saya, ya. Ada banyak hal yang menyebabkan tidak munculnya antibodi. Satu, dia memiliki gangguan respon imun, atau justru dia respon imunnya yang terlalu kuat. Jadi begini, kalau orang yang sudah terlalu banyak terpapar dengan patogen yang berbahaya, tubuhnya akan mengatakan bahwa virus ini sih nggak berbahaya, kita nggak usah terlalu mikir membuat antibodinya. Bisa begitu. Atau memang ada gangguan di namanya di sistem imunnya, ya. Jadi gangguan misalnya di sel limfosit T-nya, sel limfosit B-nya, sehingga dia tidak dapat memproduksi antibodi. Ya. Di Lancet ada satu jurnal yang mengatakan bahwa produksi antibodi sangat dipengaruhi oleh siklus sirkadia, sehingga orang yang terganggu tidurnya, jadi yang sering insomnia, tidurnya tidak nyenyak, itu biasanya respon pembentukan antibodi post vaksinasinya kurang baik. Kebetulan staf saya ini memang sudah 10 tahun insomnia. Mungkin itu ya, karena dia tidak muncul antibodinya, karena untuk memeriksa limfosit T kita butuh namanya ELISA spot, ya, kemudian butuh kultur sel, dan itu saya tidak bisa lakukan, jadi saya browsing di jurnal. Nah, kebetulan staf saya ini memang insomnia, dia memang kesulitan tidur, ya. Nah, dan satu-satunya staf saya yang insomnia adalah dia, dan kebetulan ternyata di jurnal Lancet itu ada yang pembahasannya mengenai produksi antibodi post vaksinasi pada orang-orang yang terganggu tidurnya. Mungkin itu, ya. Terima kasih Dr. Lokida. Selanjutnya dari Ibu Siti Fatimah. Di sini menanyakan, kalau menggunakan berbagai macam alat, apakah hasil yang satu dengan lainnya itu bisa sama? Yang kedua, antibodi SBED apa bisa digunakan sebagai untuk antibody screening? Pertanyaan ketiga, pada orang yang sama. Satu-satu. Iya, satu dulu. Oke. Satu-satu. Tadi apa yang pertama? Maaf tuh, jadi lupa. Ini menggunakan berbagai macam platformnya. alat. Ya. Apakah hasilnya sama? Ya, tidak. Hasilnya tidak sama. Ya. Jadi kalau kita mau memonitor hasil antibodi kita atau siapapun, tolong lakukan dengan kit dan alat yang sama. Karena nilai cut-off-nya berbeda-beda dan korelasi dengan inhibisinya itu berbeda-beda. Ya, jadi jangan sekarang mengerjakan kita periksa di Prodia, saya tahu mereka kalau nggak salah pakai ROS, ya. Lalu dikerjakan di rumah sakit lain yang memakai Minray. Nanti dibandingkan di lab lain misalnya yang memakai Siemens, ya. Itu hasilnya akan beda-beda, dan jangan juga lalu membohongi diri sendiri, cari angka yang paling tinggi, ya. Jangan. Jadi kalau sudah di satu lab, kalau kita memakai satu reagen yang sama, alat harus yang sama, ya. Jadi jangan terus pindah-pindah, karena tidak bisa dibandingkan, ya. Terus yang kedua apa, Dok? Maaf. Yang kedua ini antibody SRBD apa bisa digunakan sebagai antibody screening? Antibody screening antibody untuk apa SRBD. ya? Antibody screening. Untuk antibody screening, untuk antibody SRBD. Apa bisa digunakan sebagai antibody screening? Kalau screening itu kan ada dua tujuan. Vaksinasi. Untuk post vaksinasi bisa, tapi harus yang SRBD. Seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Ada dua cara untuk menilai antibodi post vaksinasi. Yang satu, kita melihat kadar antibodinya, ya, dengan cara melihat jumlah antibodi yang berikatan dengan SRBD. Bisa itu total atau
IgG, ya. Nah, ada juga yang kita khusus melihat fungsinya. Nah, yang fungsinya kita harus pakai yang SVNT karena di situ fungsinya adalah persentase inhibisi. Mungkin begini ya, kalau teman-teman nih merasa pusing ya, membedakan yang SRBD, yang ini antibody netralisasi, saya kasih perumpamaan gini deh. Kalau di negara kita, respon imun atau pertahanan tubuh kita kan tentara ya, misalnya angkatan darat nih. SRBD, IgG, total antibody, itu jumlah tentaranya. Ya, ada berapa puluh ribu kita punya tentara, berapa juta kita punya tentara. Sementara antibody netralisasi adalah kemampuan mereka menahan musuh. Ya, artinya secara logika kalau tentaranya tinggi, kemampuan menahan musuhnya harus tinggi juga ya. Tapi bisa saja jumlahnya banyak, tapi tentaranya bodoh-bodoh, nggak bisa nahan. Itu yang terjadi pada SRBD atau total yang tinggi, tapi antibody netralisasinya rendah. Nah, supaya bisa terbayang ya, apa logikanya adalah seperti begitu, ya. Oke, ada lagi dok? Selanjutnya dari banyak dok, tapi nanti kita batasi karena untuk menghemat waktu. Ya, nanti bisa dikirim WA aja ke saya dok, boleh kok, nggak jadi masalah. Ya, mau lewat PT Setia Anugrah boleh, lewat panitia dari Medan juga boleh. Ya lanjut dok. Oke, karena Dokter Dewi udah memberikan bisa kesempatan untuk bisa kontak langsung dengan Dokter Dewi atau boleh. Ya, baiklah untuk yang peserta offline, apa ada pertanyaan? Karena waktunya untuk Dokter Dewi Lukida untuk diskusi untuk waktu 10 menitnya sudah mau habis. Ya, kepada Dokter Cut Marjiah. Ada pertanyaan? Tolong mic-nya, panitia. Ada dari offline, Dokter Dewi Lokida. Ya itu Dokter Cut dari Tangerang, jauh-jauh ke sana, langsung aja tanya ke saya. Merasa terhormat kami di kehadiran Dokter Cut Marjiah. Ya, ya Dokter Cut. Kenapa? Tolong Pak, ininya mic-nya, panitia. Mic-nya. Terima kasih Dokter Jelita. Terima kasih Dokter Dewi. Walaupun kami berdekatan dok dengan Dokter Dewi, tapi tetap susah ketemunya karena Dokter Dewi ini sibuk banget. Jadi kayaknya saya lebih gampang ketemu Dokter Dewi di Medan sini. Ya, Dokter Dewi, saya ingin tanya mana sih yang lebih baik kita mengukur SRBD atau SVNT ini? Yaitu mengukur kekuatan tentaranya atau mengukur jumlah tentaranya? Terima kasih dong. Oke, kalau saya boleh memilih, saya memilih langsung SVNT. Karena dengan SVNT ini saya sudah langsung tahu, seperti hasil saya 87%. Oke. Artinya saya memiliki kemampuan 87% untuk ngeblok virus yang masuk. Ya. Masalahnya SVNT ini satu ya, mengerjakannya pakai ELISA. Tangan harus ini ya, harus pintar. Terus kita nunggu satu plate-nya itu kan 96 dipakai kontrol dan lain-lain 92 ya. Jadi nggak bisa tuh mengerjakan satu-satu ya, harus tunggu dulu untuk satu strip, kalau nggak kan rugi ya. Terus yang ketiga, untuk reagen GenScript itu sampai sekarang belum bisa masuk ke Indonesia. Kami bisa mengerjakan karena untuk penelitian,
Jadi kami dan lembaga Eijkman yang pakai untuk penelitian. Ada yang satu adalah Phezyme. Nah, tapi itu harus siap. Kalau ELISA reader sama ini wassernya mungkin teman-teman punya ya. Tapi staf yang benar-benar handal bisa mengerjakan ELISA itu sulit. Nah, saya tadi pagi kebetulan ikut kuliah, ada kuliah dari Dr. Anthony Fauci, kepala dari NIH Amerika ya. Dia yang menginikan Moderna, Pfizer. Nah, jadi saya tanya, kalau pemeriksaan antibodi netralisasi ini sulit dikerjakan, apa alternatifnya? Dia langsung bilang SRBD, IgG. Boleh pakai itu ya. Nah, karena SRBD IgG ini kan metodenya CLIA, kita bisa ngerjain rot sama sekaligus ya, banyak ya, nggak perlu tangan ya. Jadi lebih mudah. Karenanya yang saya sampaikan tergantung kemampuan di tempatnya Dokter Cut ya, mau milih yang mana, mau apa. Terus yang kedua, setahu saya memang untuk SVNT ini lebih mahal ya, kalau tidak salah ya. Saya nggak nanya-nanya harga sih, tapi sepertinya memang lebih mahal ya, karena untuk melakukan penelitian ini saja saya menghabiskan dana lebih dari 100 juta ya untuk si GenScript-nya ya, untuk sebagai gold standarnya gitu ya. Jadi itu Dokter Cut, silakan Dokter Cut mau pilih-pilih. Kalau Dokter Cut mau belajar ELISA sendiri ya, seperti saya sampai jempolnya bengkak ya, pakai yang SVNT. Kalau terlalu sibuk nggak mau mengerjakan ya, pakai yang SRBD yang ECLIA. Bebas-bebas, merdeka saja ya. Ya baik Dok, terima kasih. Kalau saya nanti sibuk ya, mungkin malas mengerjakannya, kirim ke Dokter Dewi kayaknya. Elah, jangan. Kita sebagai patologi klinik itu harus bisa dan harus mau supaya kita bisa menerangkan ya, terutama ke klinisi. Kalau kita tidak mencoba sendiri, tidak belajar sendiri, kita nanti nggak bisa jawab. Kan teman-teman tahu klinisi mah galak-galak ya. Gitu. Okay? Enggak Dok, bercanda aja Dok. Saya pengen semangatnya menular dari Dokter Dewi. Makasih Dok. Sama-sama. Terima kasih atas prestasi yang luar biasa ya untuk menambah ilmu kita mengenai neutralizing antibody ini. Terima kasih Dokter Dewi Lokida yang telah bersedia untuk mempresentasikan ilmiah. Ya, oke. Untuk sebelumnya saya mohon maaf kepada peserta offline maupun online karena waktu sudah habis ya. Jadi untuk pertanyaan yang belum terjawab oleh Dr. Dewi Lokida bisa menghubungi Dr. Dewi Lokida secara langsung. Ya. Silakan Dr. Dewi. Ya, nomor HP saya 081662 0605. Tolong WA saja, karena saya jarang angkat telepon. Nah, itu sudah ada nomor HP, saya ulangi lagi, Dr. Lokida. Maaf, Dokter, ini di kolom VP tidak ada, tolong bisa Dokter ulangi Dokter Dewi. 0816620605. Oke. Saya ulangi 0816620605. Iya, betul. Tapi tolong WA ya. Soalnya saya lebih sering di dalam lab pakai baju hazmat, jadi nggak bisa angkat telepon. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lain waktu, mana tahu nanti PT SA mau menyelenggarakan lagi, kita tunggu. Terima kasih Dokter Lokida. Sama-sama. Terima kasih ya semuanya buat teman-teman di Medan. Ya, sukses selalu.
sampaikan duka cita kami dari PDS Patklin Banten untuk Dr.